Kami bukan sekadar bertahan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1-10, kita menemukan pesan yang mendalam tentang tidak hanya bertahan dalam hidup, tetapi juga memancarkan kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Jemaat di Tesalonika memberikan contoh bagi kita bahwa kita dapat hidup dengan semangat yang kuat dalam Kristus. Tidak hanya bertahan, tetapi bertumbuh. Mereka tidak hanya bertahan dalam iman mereka, tetapi juga bertumbuh dalamnya. Mereka memiliki kerja keras yang didorong oleh kasih. Ini mengingatkan kita bahwa hidup Kristen bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang berkembang dalam kasih dan pengabdian kepada Tuhan. Menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Jemaat Tesalonika menerima firman Tuhan dengan sukacita, meskipun mereka menghadapi berbagai cobaan. Mereka tidak hanya bertahan dalam keyakinan mereka, tetapi juga meresponnya dengan sukacita. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya bertahan dalam iman, tetapi meresponnya dengan penuh semangat. Menjadi teladan dalam iman. Jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi orang lain dalam iman mereka. Kabar baik tentang iman dan transformasi hidup mereka menyebar ke segala penjuru. Mereka adalah bukti bahwa hidup Kristen bisa lebih dari sekedar bertahan. Itu bisa menjadi terang yang menarik orang lain ke dalam hubungan dengan Kristus. Menyadari harapan kedatangan Kristus. Salah satu ciri penting adalah kesadaran akan kedatangan Kristus. Mereka hidup dengan harapan yang kuat akan kedatangannya. Ini memberikan fokus dan tujuan yang jelas dalam hidup mereka, melebihi sekedar bertahan dalam keseharian. Dalam menjalani hidup kita, marilah kita mengejar lebih dari sekedar bertahan. Kita dipanggil untuk bertumbuh dalam iman, merespons firman Tuhan dengan sukacita, menjadi teladan dalam iman kita, dan hidup dengan harapan akan kedatangan Kristus. Dengan demikian, kita dapat memancarkan kehidupan yang penuh makna dan tujuan, menjadi terang bagi dunia di sekitar kita, dan membawa kemuliaan bagi Kristus. Diskusikan. 1. Apa yang membedakan antara sekedar bertahan dalam hidup Kristen dan hidup dengan tujuan dan semangat yang kuat?
2. Bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman dan merespon firman Tuhan dengan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. 3. Bagaimana kesadaran akan kedatangan Kristus mempengaruhi perspektif kita tentang masa depan dan cara kita menjalani hidup sehari-hari.